Kalau kita melarikan diri itu termasuk perbuatan ilegal. Kenapa bisa ilegal? Kalau teman-teman sudah tidak mau lagi bekerja di rumah majikan, tidak mau lagi bekerja di Hong Kong, lebih baik teman-teman itu memutuskan kontrak kerja secara baik-baik ya, bukan dengan melarikan diri. Kalau kita melarikan diri itu termasuk perbuatan ilegal. Kenapa bisa ilegal? Kenapa perbuatan melarikan diri di saat kita bekerja itu termasuk perbuatan yang ilegal? Karena dengan kita melarikan diri itu kita bisa saja dipoking ataupun dilaporkan ke polisi, dan kita bisa saja kehilangan izin tinggal kita atau izin visa kita bekerja ya teman-teman ya. Dan itu juga termasuk perbuatan yang ilegal. Menurut peraturan yang ada di Hong Kong, jika teman-teman sudah tidak mau bekerja lagi di Hong Kong, lebih baik teman-teman memutuskan kontrak kerja secara baik-baik ya. Ada dua cara pemutusan kontrak kerja, yang satu dengan menggunakan one man notice ya teman-teman ya, dan satunya dengan menggunakan 1 bulan gaji sebagai pengganti one man notice ya. One man notice itu apa? Pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Itu one man notice yang bisa kita ambil melalui agent ataupun di posko-posko yang ada di lapangan rumput ya teman-teman ya. Kalau kita tidak mau menggunakan one man notice sebagai pemberitahuan 1 bulan sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan gaji teman-teman 1 bulan diberikan ke majikan ya sebagai pengganti one man notice. Jadi bisa keluar hari itu juga ya. Ini saya kasih gaji saya hari ini, saya mau keluar. Ini gaji saya kasih ke kamu, ke majikan. Saya tidak mau lagi bekerja di sini. Ini saya memberikan 1 bulan gaji saya kepada kamu dan saya mau keluar hari ini juga. Begitu bisa ya teman-teman ya. Dan di situ masih ada juga hak teman-teman ya. Hak teman-teman kalau misalnya dengan menggunakan one man notice itu teman-teman masih berhak 1 bulan gaji ya teman-teman ya. Hak kita apabila kita menggunakan one man notice itu akan teman-teman akan tetap mendapatkan 1 bulan gaji ya. Kalau kita menggunakan one man notice 1 bulan gaji, kemudian teman-teman juga mendapatkan tiket pulang ke Indonesia ya, dan juga bertransportasi 100 ya teman-teman ya. Terus teman-teman juga mendapatkan hak cuti tahunan kalau teman-teman itu sudah bekerja lebih dari 3 bulan ya teman-teman ya. Itu ada hitungannya sendiri ya teman-teman. Nah begitu. Jadi kalau teman-teman itu memutuskan kontrak dengan aturan yang berlaku, dengan aturan yang benar ya, teman-teman tetap akan mendapatkan hak-haknya kok ya. Karena kalau kita sudah tidak mau bekerja lagi ataupun mungkin majikan sudah tidak mau kita, itu majikan wajib memberikan tiket pulang ke negara kita ya teman-teman ya. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan 1 bulan gaji sebagai pengganti one man notice pun, majikan tetap harus memberikan tiket kita untuk pulang ke negara kita. Jadi bukan dengan cara kita kabur, ini negara orang, bukan negara kita sendiri ya teman-teman. Kalau kita bekerja di negara sendiri, kita nggak mau bekerja, mau kabur, mau apa ya terserah kalian ya teman-teman, karena itu di negara kalian sendiri. Tetapi ini di negara orang, jadi kita harus taati aturan yang berlaku di negara orang ya teman-teman ya. Jangan sampai kita melarikan diri kemudian kita menjadi overstay karena kita kehilangan izin visa kerja kita ya teman-teman ya. Kalau kita sudah nanti misalnya overstay sudah termasuk ilegal, terus teman-teman masih bekerja di sini ya, bekerja part time atau apa saja ya teman-teman ya, itu hukumannya itu sampai denda 50.000 Hong Kong dolar ataupun penjara 2 tahun ya teman-teman gitu. Kalau kita bekerja ilegal di Hong Kong ini ya teman-teman. Jadi lebih baik kita ikuti aturan yang berlaku di negara Hong Kong ini supaya kita tetap aman ya teman-teman ya, dan kita tidak terlalu rugi-rugi amat dan tidak melanggar peraturan yang di negara orang begitu.